daripada kehilangan Gelipang lebih baik kehilangan istri. Itu yang saya ingat dari bapak itu sampai sekarang ya. Itu yang saya ingat. Sebegitu cintanya bapak kepada Gelipang. Kiprah Gelipang ini dibawa oleh Basaderi dari Pulau Madura. Dari Basaderi ini akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini Basaderi mempunyai putra yang bernama Bapak Saritruno. Akhirnya setelah Bapak Basaderi ini meninggal, diturunkan kepada Bapak Saritruno. Dari Bapak Saritruno ini bekerja di pabrik gula gending. Dari situlah perlakuan Belanda terhadap pribumi dan bangsanya sendiri berbeda. Akhirnya timbullah dari hati Pak Saritruno itu memberontak. Tapi waktu itu pemberontak ingin memberontak tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Akhirnya mendirikan suatu organisasi. Organisasi itu yang berdiri berupa tarian, yang terdiri dari gabungan dari pencak silat, rodat, dan saman. Dari situlah Gelipang itu mulai berkembang. Waktu itu Belanda tidak sama perlakuannya kepada pribumi dan masyarakat sendiri tidak sama. Akhirnya timbul ingin memberontak, tapi kita tidak punya apa-apa. Akhirnya mendirikan suatu organisasi yang berupa pencak silat tadi, saman dan juga rodat. Dari situlah pemberontakan dimulai dari tarian dan oleh Bapak Saritruno itu lewat tarian memberontak secara langsung. Kita tidak punya apa-apa, akhirnya lewat tarian. Tari Gelipang itu nama Gelipang itu berasal dari bahasa Arab Goliban, artinya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat Pendil. Contohnya misalkan mengucapkan Bapak Haji Arifin. Itu kan sulit bagi masyarakat Pendil. Yang gampangnya Bapak Jiripin gitu. Tarian Kiprah Gelipang ini adalah tarian yang diwajibkan di tiap sekolah-sekolah di Kabupaten Probolinggo. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Senam di pagi hari diganti dengan tari Kiprah Gelipang. Gelipang ini adalah nilainya melambangkan seorang kesatria ingin memberontak. Kesatria yang gagah berani ingin memberontak di zaman Belanda. Ya, jalan telasan itu jalannya jalan pelan di awal waktu mau masuk panggung istilahnya. Ya, jalan soge itu jalan keras, jalan yang keras, jalan soge, penghormatan awal, dan juga ngoge kiri, ngoge kanan. Lambaian tangan kiri, lambaian tangan kanan. Pencak silat, ya tadi yang dibawa Basaderi itu kan berupa pencak silat, saman, dan rodat. Itu dimasukkan dalam situ pencak silatnya. Bumi langit atas bawah. Bumi langit kanan kiri. Persembahan terakhir. Dan juga jalan soge itu mau pulang. Sebelum menari tari Kiprah Gelipang itu, sebelum ada pementasan, kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Di nafas, kalau gerakan gini, gitu nafasnya, kelihatan nafasnya gitu. Nafas. Tanggapan istilahnya, iya tanggapan. Itu masih ada waktu ada ibu, ada mbak, ada ibu. Bukan Soekarto itu, Bu Karto Asia. Bu Karto Asia itu yang jalan, Bapak gak ikut gitu. Istrinya iya dari rumah ke rumah, komersial waktu itu deh. Akhirnya setelah ada Bapak dikembangkan ke pemerintahan. Haram itu Gelipang gitu. Iya, akhirnya Bapak keluar dari sini, keluar dari Pendil ini. Ngelempar ke SMP PGRI waktu itu gending, yang waktu itu yang mau ke Gelipang itu. Di sana juga apa itu rame-rame sampai dilemparin batu sama orang-orang.
perempuan itu naris haram gitu. Akhirnya sudah laki-laki semua waktu itu tahun 84 tidak ada yang perempuan. Bapak sudah masyarakat mendengar suara masyarakat, sudah Pak ya perempuan tidak usah diikutkan, cari laki semua. Akhirnya kan di Gelipang itu ada 3 tarian, tari papakan sama tari baris gelipang. Dan dari papakan ini tari muda-mudi. Ini mulai lagi sudah, setelah yang 2 ini dikembangkan sama Bapak mulai lagi sudah. Muda-mudi itu kan haram. Itu sudah mulai lagi sudah itu. Akhirnya Bapak mundur dari yang 2 ini. Hanya kiprah gelipang yang ini tok yang ditampilkan sama Bapak. Setelah datang Jakarta deh. Kalau tidak salah kita tadi tahun 80-an itu Bapak. 84 ke Jakarta itu sudah masyarakat iya apik berarti gelipang itu ke Jakarta ya gitu, sudah mulai omongannya orang-orang mulai enak sudah. Akhirnya kita latihan di sini mulai tahun 84 yang latihan di sini. Kalau kemarin tidak berani Bapak latihan di sini. Padahal latihannya kita habis sholat Isya, tidak ganggu orang-orang sholat, tidak ganggu orang-orang ngaji. Masih dicap haram itu sama orang. Pernah dari Kabupaten Probolinggo Bapak disuruh jahit 1.500 setel. Pak Parmo bikin 1.500 setel. Setelah jadi diambil sama kabupaten. Banyak sudah biru. Kalau yang awal itu yang asli, yang tahun 84 merah. Artinya merah itu kan berani gitu. Akhirnya harus merah gitu sama Bapak. Sanggar Andika Jaya artinya itu Andi Nadika, punyanya kalian semua. Bahasa Madura, Andi Nadika, punyanya sampean semua, punya kalian semua, bukan punya Pak Parmo, punya kalian semua. Gelipang itu punya kalian, punya orang Probolinggo, itu sama Bapak. Dilestarikan, dikembangkan. Bukan hanya punya anak-anak saya, tapi punya orang Probolinggo. Kalau dari hati deh gitu saya. Kalau benar-benar menjiwai. Di tarian apa aja mesti bagus. Keras kalau Bapak. Iya, keras. Sama anak-anak juga keras. Tapi kependidikan tidak pernah mundur meskipun tidak punya uang Bapak. Pak saya mau kuliah, oke, punya uang tak Bapak? Ayo dah. Saya kan juga pernah kuliah di UMU. Ya mudah-mudahan ya masih ada pemuda-pemuda yang mau peduli dengan kiprah Gelipang, yang ingin meneruskan perjuangan Bapak, itu aja. Tolong dilestarikan ya, tolong lestarikan meskipun tidak ada Bapak. Bapak pernah bilang, meskipun tidak ada saya, teruskan perjuangan saya. Itu pesan Bapak.
daripada kehilangan Gelipang lebih baik kehilangan istri. Itu yang saya ingat dari bapak itu sampai sekarang ya. Itu yang saya ingat. Sebegitu cintanya bapak kepada Gelipang. Kiprah Gelipang ini dibawa oleh Basaderi dari Pulau Madura. Dari Basaderi ini akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini Basaderi mempunyai putra yang bernama Bapak Saritruno. Akhirnya setelah Bapak Saderi ini meninggal, diturunkan kepada Bapak Saritruno. Dari Bapak Saritruno ini bekerja di pabrik gula gending. Dari situlah perlakuan Belanda terhadap pribumi dan bangsanya sendiri berbeda. Akhirnya timbullah dari hati Pak Saritruno itu memberontak. Tapi waktu itu pemberontak ingin memberontak tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Akhirnya mendirikan suatu organisasi. Organisasi itu yang berdiri berupa tarian, yang terdiri dari gabungan dari pencak silat, rodat, dan saman. Dari situlah Gelipang itu mulai berkembang. Waktu itu Belanda tidak sama perlakuannya kepada pribumi dan masyarakat sendiri tidak sama. Akhirnya timbul ingin memberontak, tapi kita tidak punya apa-apa. Akhirnya mendirikan suatu organisasi yang berupa pencak silat tadi, saman, dan juga rodat. Dari situlah pemberontakan yang dimulai dari tarian dan oleh Bapak Saritruno itu. Lewat tarian memberontak secara langsung, kita tidak punya apa-apa. Akhirnya lewat tarian. Tari Gelipang itu nama Gelipang itu berasal dari bahasa Arab Goliban, artinya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat Pendil. Contohnya misalkan mengucapkan Bapak Haji Arifin. Itu kan sulit bagi masyarakat Pendil. Yang gampangnya Bapak Jiripin gitu. Tarian Kiprah Gelipang ini adalah tarian yang diwajibkan di tiap sekolah-sekolah di Kabupaten Probolinggo. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Senam di pagi hari diganti dengan tari Kiprah Gelipang. Gelipang ini adalah nilainya melambangkan seorang kesatria ingin memberontak. Kesatria yang gagah berani ingin memberontak di zaman Belanda. Ya, jalan telasan itu jalannya jalan pelan di awal waktu mau masuk panggung istilahnya. Ya, jalan soge itu jalan keras, jalan yang keras, jalan soge, penghormatan awal, dan juga ngoge kiri, ngoge kanan. Lambaian tangan kiri, lambaian tangan kanan. Pencak silat, ya tadi yang dibawa Basaderi itu kan berupa pencak silat, saman, dan rodat. Itu dimasukkan dalam situ pencak silatnya. Bumi langit atas bawah. Bumi langit kanan kiri. Persembahan terakhir. Dan juga jalan soge itu mau pulang. Sebelum menari tari Kiprah Gelipang itu, sebelum ada pementasan, tiap ada pementasan, kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Di nafas, kalau gerakan gini, gitu nafasnya, kelihatan nafasnya itu. Nafas. Tanggapan istilahnya, iya, tanggapan. Itu masih ada waktu ada ibu, ada mbak, ada ibu. Bukan Soekarto itu, Bu Karto Asia. Bu Karto Asia itu yang jalan, Bapak gak ikut gitu. Istrinya iya dari rumah ke rumah komersial waktu itu deh. Akhirnya setelah ada Bapak dikembangkan ke pemerintahan. Haram itu Gelipang gitu. Iya, akhirnya Bapak keluar dari sini, keluar dari Pendil ini. Melempar ke SMP PGRI waktu itu Gending, yang waktu itu yang mau ke Gelipang itu. Di sana juga apa itu rame-rame sampai dilemparin batu sama orang-orang.
Perempuan itu naris haram gitu. Akhirnya sudah laki-laki semua waktu itu tahun 84 tidak ada yang perempuan. Bapak sudah masyarakat mendengar suara masyarakat, sudah Pak yang perempuan tidak usah diikutkan, cari laki semua. Akhirnya kan di Gelipang itu ada 3 tarian, tari papakan sama tari baris gelipang. Dan dari papakan ini tari muda-mudi. Ini mulai lagi sudah, setelah yang 2 ini dikembangkan sama Bapak mulai lagi sudah. Muda-mudi itu kan haram. Itu sudah mulai lagi sudah itu. Akhirnya Bapak mundur dari yang 2 ini. Hanya kiprah gelipang yang ini tok yang ditampilkan oleh Bapak. Setelah datang Jakarta deh. Kalau tidak salah kita di tahun 80-an itu Bapak. 84 ke Jakarta itu sudah masyarakat yo apik perhatian gelipang itu ke Jakarta ya. Gitu sudah mulai omongannya orang-orang mulai enak sudah. Akhirnya kita latihan di sini mulai tahun 84 yang latihan di sini. Kalau kemarin tidak berani Bapak latihan di sini. Padahal latihannya kita habis sholat Isya, tidak ganggu orang-orang sholat, tidak ganggu orang-orang ngaji. Masih dicap haram itu sama orang. Pernah dari Kabupaten Probolinggo Bapak disuruh jahit 1.500 setel. Pak Parmo bikin 1.500 setel. Setelah jadi diambil sama kabupaten. Banyak sudah biru. Kalau yang awal itu yang asli, yang tahun 84 merah. Artinya merah itu kan berani gitu. Akhirnya harus merah gitu sama Bapak. Sanggar Andika Jaya, artinya itu Andi Nadika, punyanya kalian semua. Bahasa Madura, Andi Nadika, punyanya sampean semua, punya kalian semua, bukan punya Pak Parmo, punya kalian semua. Gelipang itu punya kalian, punya orang Probolinggo, itu sama Bapak. Dilestarikan, dikembangkan. Bukan hanya punya anak-anak saya, tapi punya orang Probolinggo. Kalau dari hati deh gitu saya. Kalau benar-benar menjiwai. Di tarian apa aja mesti bagus. Keras kalau Bapak. Iya, keras. Sama anak-anak juga keras. Tapi kependidikan tidak pernah mundur meskipun tidak punya uang Bapak. Pak saya mau kuliah, oke. Punya uang tak Bapak? Ayo dah. Saya kan juga pernah kuliah di UMU. Ya mudah-mudahan ya masih ada pemuda-pemuda yang mau peduli dengan kiprah gelipang, yang ingin meneruskan perjuangan Bapak, itu aja. Tolong dilestarikan ya. Tolong lestarikan meskipun tidak ada Bapak. Bapak pernah bilang, meskipun tidak ada saya, teruskan perjuangan saya. Itu pesan Bapak.
Suku Pamona merupakan salah satu suku asli di Sulawesi Tengah yang mendiami hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Poso. Suku ini masih memiliki nilai-nilai kearifan tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan. Seperti inilah. Dan dia suka dihinggapi semut. Dan semut bersarang di situ. Seperti ini. Ini dipakai semut untuk bersarang. Etnobotani adalah ilmu yang mendalami hubungan budaya manusia dengan alam nabati sekitarnya. Dalam hal ini, diutamakan pada persepsi dan konsepsi budaya kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan tentang tumbuhan yang dimanfaatkan di dalam masyarakat tersebut. Orang-orang biasa berpikir ini satu pohon dengan pohon yang ini. Karena dia hidupnya seperti bercabang. Ternyata ini hanyalah benalu. Yang disebut momentonci juga karena dia itu hidup karena terbawa dari burung. Burung memakan buahnya, terus digosok-gosok paruhnya di batangnya itu langsung hidup di situ dia. Jadi inilah momentonci. Berdasarkan hasil penelitian, di Indonesia ada sekitar 940 jenis tumbuhan yang dikenal sebagai obat tradisional. Masyarakat hingga saat ini masih memanfaatkan tumbuhan alam untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan masyarakat yang menggunakan obat-obatan kimia saat ini mulai banyak yang tertarik untuk menggunakan obat-obatan tradisional dalam perawatan kesehatan. Menurut catatan Banjolo dan kawan-kawan tahun 2017, ditemukan beberapa bentuk pemanfaatan tumbuhan oleh suku Pamona. Tercatat sebanyak 94 jenis dari 44 famili tumbuhan yang dimanfaatkan suku Pamona dalam kehidupannya setiap hari. Sebenarnya suku Pamona itu telah lama dan turun-temurun dalam menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dia untuk sumber makanan, sumber obat-obatan tradisional, untuk ritual adat, dan lain sebagainya. Jadi pada studi etnobotani yang dilakukan pada tahun 2017 mengungkap ada 94 spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona. Jika dalam waktu riset yang lebih panjang, saya yakin kita akan menemukan jauh lebih banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah Pomoeia tonci atau benalu pohon yang bernama Latin Loratus sp. Tumbuhan ini merupakan parasit yang tumbuh pada tumbuhan inang seperti kakao, kopi, alpukat, cengkeh, dan senggani. Saat itu kan nenek batuk teh sembuh-sembuh, kayak kiri. Nenek minum, sembuh. Ada anak-anak yang tetangga kos babisu di sini. Ada orang pencet begitu, tak gantung-gantung begitu dan ronte berani lagi yo. Coba nanti saya kasih akan itu obat. Ada daun-daun, saya siram kasih minum. Dan malam itu besok pagi udah so jatuh
so putus. Langsung kering ininya. Dia bilang, bagus betul ini obat ini. Untuk gatal-gatal, untuk bisu, luka juga bisa. Pernah nenek pijat kayu. Sampai di sini, nenek lepas kayu panjang tuh, nenek pikul lepas begini, langsung kena ini. Tak apa, langsung terbuka DP kuku. Oh DP sakit sebelah. Pas ada itu, saya siram, saya minum, sampai tak keluar itu kuku. Kering dia ini tidak menuju, tidak ada rasa sakit. Sampai tak keluar itu kuku, tak ganti yang baru. Tidak pernah rasa sakit. Ini dia. Kalau dijemur, diikat di sini, digantung di teras, kita boleh langsung kena sinar matahari. Kan hilang DP khasiat. Kasih angin-angin di teras. Kalau sekering, bisa dipetik daunnya, simpan di toples. Toples yang bersih. Kalau mau dipakai baru. Ada waktu itu kita dapat lagi di Bana. Masyarakat suku Pamona mempercayai tumbuhan ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam dan mengobati luka. Dalam bahasa Pamona, Pomuya tonci artinya ditanam oleh burung, merujuk pada persebaran benih tumbuhan ini yang dibantu oleh burung. Jadi setelah kami melakukan pengamatan, ternyata memang Pomuya tonci ini atau tumbuhan benalu ini memang persebarannya itu dibantu oleh salah satu spesies burung endemik Sulawesi, namanya Dicaium celebicum atau dikenal juga sebagai cabai panggul kelabu. Jadi burung ini memakan buah dari tumbuhan benalu ini, kemudian dia berpindah ke pohon lain, kemudian dia menempelkan biji dari buah tersebut yang seperti ada perekatnya sehingga dia tumbuh lagi di pohon yang lain. Dalam beberapa publikasi ilmiah, spesies tumbuhan dari genus Loranthus, beberapa di antaranya terbukti mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Jadi saat ini memang di Indonesia sedang banyak dikembangkan riset tentang bioprospeksi, yaitu riset yang menunjang pemanfaatan dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Jadi ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, ada juga yang digunakan sebagai bahan baku obat-obat di industri farmasi. Jadi memang ada pula yang digunakan sebagai pewarna alami. Jadi memang di dunia banyak dilakukan riset terkait pemanfaatan tumbuh-tumbuhan, sehingga perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mendukung kemajuan riset di bidang etnobotani atau etnobiologi. Adanya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat suku Pamona banyak memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan merupakan kekayaan budaya yang perlu digali agar pengetahuan tradisional tersebut tidak hilang.
Aksara tulak-tulak adalah aksara yang digunakan di kawasan Mandailing dan menjadi dasar pengembangan aksara di seluruh kawasan Tapanuli. Jauh sebelum masa kolonialisme dan sebelum orang mengenal aksara Latin, satu-satunya aksara yang digunakan di kawasan ini adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak tersebut bisa digunakan baik dia di Pustaha Laklak maupun di Pustaha Bambu. Dari 1340 suku yang ada di Indonesia, hanya terdapat 12 aksara lokal saja. Salah satunya adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak dapat diartikan sebagai huruf yang digunakan oleh masyarakat Mandailing sebelum masuknya huruf Latin. Aksara ini dapat ditemukan di daerah Mandailing Natal hingga daerah Padang Lawas. Aksara tulak-tulak dipercaya lebih primitif dibanding aksara Jawa atau aksara lokal lainnya. Hal ini